Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radina, NPM 2110020049 dari kelas 5A SI Reguler Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang variabel, operator aritmatika, percabangan, perulangan, pembanding, list, dan map dalam bahasa Dart. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan data dan mengelola data. Setiap variabel memiliki tipe data yang menentukan jenis data yang dapat disimpan di dalamnya. Di sini yang pertama ada voidman yang berfungsi utama dalam program Java yang akan dijalankan oleh program ketika dieksekusi. Di sini juga ada tipe data integer. Tipe data integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Seperti contohnya seperti ini. Tipe data integer umur sama dengan 20. Print yang digunakan untuk menginput variabel umur. Terus di sini ada tipe data double. Double digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Contohnya seperti ini. Tipe data double saldo sama dengan 10,99. Print digunakan untuk menginput variabel saldo. Terus ada tipe data string. Tipe data string digunakan untuk menyimpan teks atau rangkaian karakter. Contohnya seperti ini. Tipe data string nama sama dengan Radina. Dan print digunakan untuk menginput nama. Terus di sini ada tipe data bool. Bool digunakan untuk menyimpan nilai boolean yaitu true atau false. Di sini ada tipe data bool lulus sama dengan true. Print digunakan untuk menginput variabel lulus. Terus ada tipe data list. Tipe data list digunakan untuk menyimpan koleksi data dalam urutan tertentu. Dapat juga digunakan tipe data generik untuk menentukan jenis elemen yang dapat disimpan dalam list. Contohnya, tipe data list integer variabel nomor sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Print digunakan untuk menginput sebuah variabel nomor. Terus ada tipe data map. Map digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai seperti list. Juga digunakan tipe data generik untuk menentukan jenis kunci key dan nilai value. Contohnya seperti ini, map string integer variabel nilai sama dengan Radina 95, Aminah 89, Sania 78. Sini ada print yang digunakan untuk menginput variabel nilai. Di sini juga ada tipe data var. Var digunakan untuk mendeklarasikan variabel tanpa menyebutkan tipe data secara eksplisit. Nah, di sini ini contohnya tipe data var variabel harga sama dengan 30. Print digunakan untuk menginput sebuah variabel harga. Di sini juga ada tipe data objek. Objek adalah tipe data paling umum yang dapat digunakan untuk menyimpan objek dari berbagai kelas. Contohnya seperti ini. Tipe data objek variabel obj sama dengan hello. Print digunakan untuk menginput sebuah variabel obj.
Terus yang terakhir ada data dinamik. Data dinamik digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang dapat mengubah tipe datanya selama eksekusi program. Di sini ada var variabel nama Anda sama dengan Radina. Print digunakan untuk menginput sebuah variabel nama Anda. Sini saya akan mencoba merun. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang operator aritmatika, di mana operator yang digunakan untuk operasi aritmatika misalnya seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, atau sisa pembagian. Nah, di sini yang pertama ada void main adalah sebuah fungsi utama dalam program yang akan dijalankan oleh program ketika dieksekusi. Di sini contoh operator aritmatika di Dart. Yang pertama yaitu ada penambahan. Di sini integer variabel bernilai 5, variabel yang bertipe integer b sama dengan 3, integer yang bertipe hasil penambahan sama dengan A ditambah B. Print digunakan untuk menginput sebuah variabel hasil penambahan. Nah, selanjutnya ada pengurangan, integer variabel C sama dengan 10, integer variabel D sama dengan 4, integer hasil pengurangan sama dengan C dikurang D. Print digunakan untuk menampilkan sebuah variabel hasil pengurangan. Terus selanjutnya ada perkalian, integer E sama dengan 3, integer F sama dengan 6, integer hasil perkalian sama dengan E dikali F. Print digunakan untuk menghasilkan sebuah variabel hasil perkalian. Terus ada pembagian, tipe data double bervariabel G sama dengan 15, variabel yang bertipe H sama dengan 2, variabel yang bertipe hasil pembagian sama dengan G dibagi H. Print digunakan untuk menampilkan hasil pembagian. Terus yang terakhir ada modulus atau sisa pembagian, variabel in yang bertipe sama dengan 15, in J sama dengan 4, in sisa pembagian sama dengan I persen J. Print digunakan untuk menginput sebuah variabel sisa pembagian. Ini akan saya run. Kira-kira hasilnya seperti ini. Hasil penambahan 8, hasil pengurangan 6, hasil perkalian 18, hasil pembagian 7,5, sisa pembagian 3. Di sini yang ketiga ada pembandingan. Yang pertama ada void main, sebuah fungsi utama dalam program yang akan dijalankan oleh program ketika dieksekusi. Di sini ada variabel integer yang bertipe A sama dengan 5,
variabel in yang bertipe B sama dengan 10. Nah, di sini ada operator pembanding sama dengan variabel bol yang bertipe SQL atau sama dengan A sama dengan B. Print digunakan untuk menginput sebuah variabel A sama dengan B menginput sebuah tipe variabel tipe data is equal. Terus yang kedua ada operator pembanding variabel bol yang bertipe is not equal sama dengan A tidak sama dengan B. Print digunakan untuk menginput sebuah variabel is not equal. Terus yang ketiga ada operator pembanding variabel bol yang bertipe is less than sama dengan A kurang dari B. Print digunakan untuk menginput sebuah variabel is less than. Terus selanjutnya operator pembanding variabel bol bertipe is greater than sama dengan A lebih dari B. Di sini print yang digunakan untuk menginput variabel is greater than. Lalu selanjutnya ada operator pembanding variabel bol tipe is less than or equal sama dengan A kurang dari atau sama dengan B. Print digunakan untuk menginput sebuah variabel is less than or equal. Terus yang terakhir ada operator pembanding variabel bol digunakan untuk variabel bol bertipe is greater than equal sama dengan A lebih dari atau sama dengan B. Print digunakan untuk menginput variabel is greater than or equal. Di sini saya akan merun untuk menampilkan hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada percabangan. Percabangan dalam bahasa Dart dapat diimplementasikan menggunakan struktur kondisional seperti if else, dan else. Percabangan adalah salah satu aspek penting dalam pemrograman yang memungkinkan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kita juga dapat menggunakan struktur percabangan ini untuk mengendalikan alur eksekusi program sesuai dengan kebutuhan. Ini juga memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Di sini ada beberapa contoh percabangan dalam bahasa Dart. Yang pertama yaitu penggunaan if else sederhana. Di sini ada in angka sama dengan -5. If angka kurang dari 0, maka print digunakan untuk menginput variabel angka positif. Else print digunakan untuk menginput angka negatif. Nah, selanjutnya ada penggunaan else if. Di sini else if menggunakan if, else if, dan else untuk menentukan ketentuan usia. Di sini ada in usia sama dengan 25. If usia kurang dari 18, print digunakan untuk menampilkan variabel Anda adalah seorang remaja. Else if usia lebih dari atau sama dengan 18 dan usia
Kurang dari 60, print digunakan untuk menampilkan atau menginput variabel Anda adalah seorang dewasa. Else, print digunakan untuk menginput variabel Anda adalah seorang lansia. Nah, selanjutnya ada percabangan ternary operator. Ini digunakan operator ternary untuk mencetak pesan berdasarkan kondisi. Di sini contohnya ada int, skor sama dengan 75, string pesan sama dengan skor lebih dari atau sama dengan 60, maka dinyatakan lulus berbanding dengan gagal. Print digunakan untuk menginput variabel pesan. Nah, terus di sini yang terakhir ada percabangan bersarang. Di sini percobaan bersarang yang memeriksa nilai dua variabel. Di sini ada int nilai pertama sama dengan 80, int nilai kedua sama dengan 90, if nilai pertama lebih dari 70, if nilai yang kedua kurang lebih dari 80. Print digunakan untuk menginput variabel selamat Anda berhasil. Else, print digunakan untuk menginput variabel Anda perlu meningkatkan nilai kedua. Di sini juga ada print. Else print digunakan untuk menginput variabel Anda perlu meningkatkan nilai pertama. Di sini saya akan mencoba run. Kira-kira hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya di sini ada perulangan. Perulangan menggunakan berbagai jenis perulangan untuk mengulangi blok kode tertentu. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan perulangan dalam bahasa Dart. Di sini yang pertama ada voidman yang berfungsi utama dalam program yang akan dijalankan oleh program ketika dieksekusi. Nah, di sini ada perulangan for. Perulangan for digunakan untuk mengulangi blok kode sejumlah kali dengan kondisi tertentu. Contohnya for in i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i di sini print digunakan untuk menginput perulangan ke i. Lalu di sini ada perulangan while. Perulangan while akan mengulangi blok kode selama kondisi yang diberikan benar. Contohnya in counter sama dengan 1, while counter kurang dari sama dengan 5, print digunakan untuk menginput variabel perulangan ke counter. Sini ada counter. Lalu selanjutnya perulangan for each pada list. For each digunakan untuk mengulangi elemen-elemen dalam list. Contohnya list string buah sama dengan apel, pisang, jeruk. Buah for each buah print digunakan untuk menginput variabel buah. Lalu selanjutnya ada perulangan for in pada map. Perulangan for in digunakan untuk mengulangi pasangan kunci nilai dalam map. Map string in nilai sama dengan matematika 90, bahasa Inggris 85, sejarah 78. For mata pelajaran in nilai case. Print digunakan untuk menginput mata pelajaran, nilai mata pelajaran. Terus di sini yang terakhir ada perulangan break pada continue. Perulangan break pada continue ini dapat menggunakan pernyataan break untuk menghentikan perulangan dan continue untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya. Contohnya seperti ini. For in i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan atau sama dengan 5, if i sama dengan 3, continue, if i sama dengan 4, break. Print digunakan untuk menginput variabel perulangan ke i. Sini saya akan mencoba run.
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ada list. Di sini ada appointment yang berfungsi utama dalam program yang akan dijalankan oleh program ketika dieksekusi. Di sini ada beberapa contoh list. Yang pertama ada contoh list bilangan bulat. Di sini list yang berisi beberapa angka bulat dan mencetak elemen-elemen list tersebut. Di sini contohnya ada list in angka sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini untuk mencetak elemen-elemen list, for in angka dalam list in angka. Print digunakan untuk menginput variabel angka dalam list. Terus selanjutnya di sini ada contoh list string. List string yang berisi beberapa string atau teks dan mencetak elemen-elemen list. Di sini contohnya membuat list string sebuah sembarangan apel, pisang, jeruk. Di sini juga untuk mencetak elemen-elemen list for string buah dalam list in buah. Print digunakan untuk menginput variabel buah dalam list. Lalu selanjutnya ada list kosong. Di sini contoh membuat list kosong, list string, warna sama dengan. Untuk menambahkan elemen dalam list ke dalam list, warna add merah, warna add kuning, warna add hijau. Untuk mencetak elemen-elemen list yaitu for string buah dalam list in buah, print digunakan untuk menginput variabel buah dalam list. Lalu selanjutnya ada contoh mengakses elemen dengan indeks. Menggunakan indeks untuk mengakses elemen tertentu dalam list. Contohnya seperti ini, list string hari sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk mengakses elemen dengan indeks string hari kerja sama dengan hari, string hari libur sama dengan hari. Print digunakan untuk menginput variabel hari kerja. Print digunakan untuk menginput variabel hari libur. Lalu selanjutnya ada contoh menghapus elemen dari list. Seperti ini, contohnya list in nilai sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menghapus elemen dengan nilai tertentu, yaitu nilai remove. Lalu untuk mencetak elemen-elemen list setelah penghapusan, for in nilai dalam list in nilai, print digunakan untuk menginput variabel nilai dalam list. Saya akan merannya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada map. Di sini yang pertama ada appointment, sebuah fungsi utama dalam program Java yang akan dijalankan oleh program ketika dieksekusi. Nah, di sini membuat map dengan pasangan kunci nilai. Map string in bertipe umur sama dengan Alice 30, Bob 25, Charlie 35. Nah, terus di sini menampilkan nilai dari kunci tertentu. Sini print digunakan untuk menampilkan
variabel umur. Di sini juga ada menambahkan pasangan kunci nilai baru yang bertipe umur David sama dengan 28. Terus ada iterasi melalui map tipe umur for each kunci nilai print digunakan untuk menginput variabel kunci dan nilai. Di sini akan saya run menampilkan hasilnya. Hasilnya seperti ini. Umur Alice 30, Alice berumur 30 tahun, Bob berumur 25 tahun, Charlie berumur 35 tahun, David berumur 28 tahun. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan kalkulator sederhana. Di sini ada Voigtman, di mana Voigtman ini berfungsi utama dalam program yang akan dijalankan oleh program ketika dieksekusi. Lalu di sini ada print untuk menginput variabel selamat datang di kalkulator sederhana. Print digunakan untuk menginput variabel masukan 2 angka. Lalu di sini ada double, angka pertama, angka kedua, string operasi. Lalu di sini ada try, angka pertama sama dengan double, parse, stdin, readline, signit. Angka kedua sama dengan double, parse, stdin, readline, sign. Lalu ada gauge, print digunakan untuk menginput sebuah variabel masukan yang Anda berikan bukan angka yang valid. Lalu di sini ada print, pilih operasi tambah, kurang, kali, bagi. Lalu di sini ada operasi sama dengan stdin, readline. Double hasil sama dengan 0, switch operasi, case tambah hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2, break, lalu case kurang hasil sama dengan angka pertama dikurang angka kedua, lalu ada kali hasil sama dengan angka 1 dikali angka 2. Lalu ada case bagi. Sini ada if angka kedua sama dengan 0, print digunakan untuk menginput variabel pembagian oleh 0 tidak diizinkan. Lalu ada hasil sama dengan angka 1 dibagi angka 2. Lalu di sini ada print digunakan untuk menginput sebuah variabel operasi tidak valid. Lalu yang terakhir ada print digunakan untuk menginput variabel hasil dari angka pertama, operasi, angka kedua adalah hasil. Lalu di sini saya akan mencoba merun. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau saya runkan, masukkan 2 angka. Misalkan saya akan memasukkan angka 3, lalu angka 5. Lalu di sini kita bisa memilih operasi mau tambah, dikurang, kali, atau bagi. Di sini saya akan
mencoba mengkali. Nah, hasilnya akan langsung tampil seperti ini. Hasil dari 3 dikali 5 adalah 15. Kira-kira seperti itu. Sama kalau mau mengurang, tambah atau bagi. Kita tinggal memasukkan operasi mana yang ingin kita buat atau kita butuhkan. Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya ada kekurangan dan kesalahan pada video saya, mohon untuk dimaklumi. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.